Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video ini tentang orientasi dan penempatan sumber daya manusia. Orientasi dan penempatan sumber daya manusia. Hari pertama memasuki dunia kerja dan memulai pekerjaan yang baru bukanlah hal yang dapat dianggap remeh. Banyak karyawan yang merasa gugup ketika pertama kali bekerja. Kegugupan tersebut dapat beresiko mengurangi kepuasan karyawan baru dan kemampuan atau semangat untuk belajar kerja jika manajer SDM tidak dapat mengantisipasinya. Untuk membantu karyawan menjadi individu yang produktif dalam bekerja, manajer SDM harus membuat first impression tersebut menjadi sesuatu yang menenangkan bagi karyawan baru. Karyawan baru perlu disiapkan sejak awal agar nantinya mampu melakukan sesuatu tugas yang dibebankan perusahaan kepada mereka dengan baik. Untuk membantu karyawan yang baru agar merasa cocok, maka program orientasi sangat diperlukan untuk membuat mereka untuk lebih mengenal peran, perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan karyawan lainnya. Di samping itu, dalam menghasilkan kinerja pekerja yang efektif dan efisien, perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan pegawai yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan bersangkutan. Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketetapan dan penempatan pegawai, baik penempatan pegawai baru maupun pegawai lama pada posisi jabatan baru. Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan pegawai yang kompeten yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Definisi orientasi. Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Dimaksud orientasi di sini adalah pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi bagi perusahaan pekerjaan maupun kelompok kerja. Pengenalan dan orientasi perlu diprogramkan karena adanya sejumlah aspek khas yang muncul pada saat seseorang memasuki lingkungan kerja yang baru. Berikut pengertian orientasi menurut para ahli. 1. Menurut 2 Effendi Haryanja, mendefinisikan orientasi dengan suatu program untuk memperkenalkan pegawai baru pada peran-peran mereka, organisasi, kebijaksanaan, nilai-nilai, keyakinan, dan para rekan kerja mereka. 2. Gary Dessler menyebut orientasi dengan memberikan informasi mengenai latar belakang pada karyawan baru yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara memuaskan. 3. Susilo Martoyo, orientasi adalah perkenalan para karyawan baru dengan peranan atau kedudukan mereka, dengan organisasi dan dengan para karyawan lain. 4. Goldthorpe, orientasi toward adalah arti sebuah pekerjaan terhadap seorang individu berdasarkan harapannya yang diwujudkan dalam pekerjaannya. 5. Mondi, orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Tujuan orientasi. Menurut Deden, orientasi yang efektif akan mencapai beberapa tujuan utama, yaitu 1. Membentuk kesan yang menguntungkan para karyawan dari organisasi dan pekerjaan. 2. Menyampaikan informasi mengenai organisasi dan pekerjaan. 3. Meningkatkan penerimaan antar pribadi oleh rekan-rekan kerja. 4. Mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi. 5. Memastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan dimulai lebih cepat. 6. Usaha-usaha orientasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dilakukannya orientasi adalah untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada karyawan sehingga karyawan baru bisa segera beradaptasi dengan tempat kerjanya, diterima oleh rekan kerjanya, dan dapat segera memulai kinerja dan produktivitasnya. Manfaat orientasi. Manfaat orientasi menurut Werther and Davis adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi kecemasan karyawan. 2. Karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. 3. Karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. 4. Mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. 5. Karyawan baru menjadi lebih mandiri. 6. Karyawan baru menjadi lebih baik. 7. Mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Jenis-jenis orientasi. Menurut College pada tahun 1968, ada 3 jenis orientasi bekerja karyawan dalam bekerja, yaitu 1. Instrumentally. Gerbet 1968 menjelaskan bahwa pada jenis pendekatan ini setiap karyawan
memandang pekerjaan sebagai suatu tujuan akhir, di mana karyawan-karyawan tersebut bekerja karena berbagai alasan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, karyawan ada juga yang bekerja dengan alasan untuk memenuhi gaya hidup mereka secara spesifik. Gaya hidup yang dimaksud adalah kondisi-kondisi yang dialami atau dijalani oleh masing-masing karyawan. Yang kedua yaitu solidaristik, di mana pada pendekatan orientasi bekerja jenis ini, Goldberg pada tahun 1998 menjelaskan bahwa setiap karyawan memandang sebuah pekerjaan bukan secara simpel sebagai tujuan akhir saja, melainkan segi yang dikedapkan adalah hubungan dia aktivitas sosial yang bisa didapat, dan ini dipandang sebagai bentuk emotionally rewarding karyawan berdasarkan hubungan sosial yang kuat. Hubungan sosial di sini yang dimaksudkan adalah kerjasama yang terjalin antara individu, baik itu antara sesama karyawan dalam satu departemen maupun antar departemen. Menurut Lucas pada tahun 1995 dan Kitching pada tahun 1997, dikatakan bahwa bagi karyawan adalah sisi sosial dari sebuah pekerjaan yang membuat para karyawan tersebut tetap merasa betah pada pekerjaan mereka, dan juga membuat para karyawan tersebut untuk tetap mengoptimalkan diri dalam bekerja. Selain ini, hubungan sosial yang kuat yang karyawan jenis ini diinginkan bukan hanya selalu di lingkungan kerja, melainkan hubungan sosial ini harus juga dapat diteruskan di kehidupan di luar pekerjaan. Misalnya dengan pergi makan, jalan-jalan, keinginan lain, dan bahkan saling berkunjung ke tempat tinggal masing-masing karyawan. Yang ketiga yaitu burenkretik. Menurut Getrop pada tahun 1998 dijelaskan bahwa yang membuat seseorang karyawan memilih pekerjaan dan mengoptimalkan diri pada pekerjaan yang dipilihnya itu adalah hal-hal yang disediakan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Hal-hal tersebut dapat berupa fasilitas yang diberikan seperti sarana, transportasi, ruangan kerja yang nyaman untuk bekerja, sampai ke peralatan kerja yang canggih, modern, dan mendukung penghargaan atas prestasi kerja. Besar kecilnya gaji dan tunjangan-tunjangan yang ditawarkan adalah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan, bimbingan dan perusahaan yang diberikan melalui atasan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah jenjang karir yang jelas. Meskipun suasana sosial yang mendukung, para karyawan tersebut tetap mengoptimalkan diri dalam bekerja, karena karyawan jenis orientasi ini meningkatkan self-development dan lebih bertujuan ke peningkatan jenjang karir. Assalamualaikum. Tahap orientasi. Beberapa tahap orientasi yang penting dilakukan yaitu 1. Perkenalan, penjelasan tujuan perusahaan, sosialisasi kebijakan, jalur komunikasi, dan proses monitoring. Keuntungan dan kelemahan orientasi. 1. Keuntungan orientasi. Meningkatkan kecocokan antara orang organisasi yang juga menguatkan pandangan-pandangan positif terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi. Para pemberi kerja telah menemukan nilai dari orientasi bahwa tingkat karyawan akan lebih tinggi jika karyawan-karyawan baru menerima orientasi yang efektif. 2. Kelemahan orientasi. Kelemahan umum dari program orientasi adalah pada level supervisor. Walaupun bagian kepegawaian telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang cara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun sering sekali mengalami kegagalan. Pengertian penempatan. Penempatan karyawan berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Kepada para karyawan lama yang telah menduduki jabatan atau pekerjaan termasuk sasaran fungsi penempatan karyawan dalam arti mempertahankan pada posisinya atau memindahkan posisinya yang lain. Tujuan penempatan.
Penempatan memiliki tujuan yaitu agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan pegawai. Menurut Bambang Wahyudi yang dikutip SWOT-NOTE tahun 2003, dalam melakukan penempatan karyawan hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Pendidikan, 2. Pengetahuan kerja, 3. Keterampilan kerja, 4. Pengalaman kerja, 5. Faktor minat dan hobi. Prinsip-prinsip penempatan sumber daya manusia. 1. Prinsip kemanusiaan, 2. Prinsip demokrasi, 3. Prinsip the right man on the right place, 4. Prinsip equal pay for equal work atau prestasi kerja, 5. Prinsip kesatuan arah, 6. Prinsip kesatuan tujuan, 7. Prinsip kesatuan komando, 8. Prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Jenis-jenis penempatan sumber daya manusia. 1. Promosi. Promosi terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang kemudian dari jabatan barunya tersebut dia memperoleh pembayaran yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih banyak dan luas, atau tingkatan organisasional yang lebih tinggi. 2. Transfer dan demosi. Transfer terjadi jika seorang pegawai dipindahkan dari suatu jabatan ke jabatan lainnya yang pembayaran, tanggung jawab, serta tingkat atau jenjang jabatannya sama atau relatif sama. Demosi terjadi jika seorang karyawan dipindahkan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang pembayaran, tanggung jawab, tingkat jabatannya lebih rendah. 3. Job posting program. Job posting program memberikan informasi kepada karyawan tentang pembukaan lowongan kerja, persyaratannya, pengumuman tentang lowongan kerja tersebut, mengundang para karyawan yang memenuhi syarat untuk melamarnya. Kesimpulan, orientasi dan penempatan mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan karyawan baru maupun karyawan lama yang ditempatkan pada bidang yang baru untuk dapat menunjukkan kinerjanya dengan maksimal dan produktivitas kinerja yang diharapkan. Penempatan pegawai merupakan usaha manajemen untuk mengisi setiap posisi yang kosong dalam suatu organisasi dengan pegawai yang memenuhi syarat pada saat yang dibutuhkan. Penempatan sumber daya manusia adalah kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya agar dapat melaksanakan pekerjaannya dalam suatu jabatan secara efektif dan efisien.